ketika sudah diputus oleh MK, putusan itu tentu mengikat, dan saya tidak melihat kecuali kalau ada yang mungkin bisa berargumentasi lebih lanjut, ada cara untuk membatalkan ini. Ini kan ketika kita menghadapi sesuatu kan ada plan A, plan B, plan C. Apakah KIM dan PAN sendiri tidak pernah punya pikiran untuk bikin plan B gitu, Pak? Kita tidak berpikir seperti itu. Kita berpikir ketika kita sudah membuat keputusan, kita sudah menghitung bahwa keputusan itu adalah sah dan patut dijalankan oleh semua pihak, sehingga kita akhirnya memutuskan untuk melaksanakan putusan itu. Jadi kita tidak punya plan B. Kita juga dalam kemudian pelaksanaan pertarungan Pilpres itu juga tidak punya plan B. Plan A-nya hanya maju untuk menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bertemu lagi dengan saya, Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, jagat politik di Republik ini kian hari kian dinamis. Kalau boleh disebut juga sebagai mulai menghangat menuju panas. Dan ini tentu saja terkait dengan apa yang akan kita lakukan tahun depan, yaitu pemilu serentak 2024. Dan untuk ngobrolin apa sih yang terjadi akhir-akhir ini, telah hadir bersama dengan saya Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional atau PAN. Beliau adalah Pak Edi Suparno. Saya akan sapa beliau. Assalamualaikum, Pak Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Pak Edi. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sialnya bagus, Pak. Terima kasih. Sebagai bentuk dukungan ya, Pak ya. Ini sebagai bentuk dukungan terhadap warga masyarakat Palestina. Betul. PAN secara konsisten mengutuk kebiadaban dari Israel yang melakukan kejahatan kemanusiaan, terutama terhadap perempuan dan anak-anak. Dan ini mesti dihentikan. Kita di Partai Amanat Nasional di tahun 2021 pernah melakukan pengumpulan dana untuk Palestina, terutama anak-anaknya. Saat ini kita akan lakukan juga sama. Sama ya, Pak ya. Pokoknya ini untuk kemaslahatan anak-anak dan korban perang yang ada di Palestina. Oke, Pak Edi Suparno. Tanggal 25 Oktober yang lalu, PAN bersama dengan Partai Koalisi Indonesia Maju telah mendaftarkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden ke KPU, yaitu Pak Prabowo dan Mas Gibran Rakabuming. Betul. Padahal sebelumnya PAN selalu menyodorkan nama Pak Erick Thohir. Kecewa nggak, Pak? Kalau dibilang kecewa, rasanya mungkin juga tidak. Kalau memang harapan tidak terpenuhi, ya saya kira ya memang iya, terus terang gitu ya. Tetapi memang dari awal kita sudah menyepakati ketika bergabung dalam koalisi bersama-sama Pak Prabowo, bersama Gerindra dan kemudian Golkar, termasuk di saat itu masih ada PKB. Kita harus sepakat bahwa mekanisme pemilihan dan penetapan cawapres itu dilaksanakan melalui forum kesepakatan para ketua umum. Dan itu dipimpin forumnya oleh Pak Prabowo. Apapun hasilnya, itu nanti kita akan sepakati bersama. Dan kita sudah sepakat di awal bahwa kita akan menghormati keputusannya seperti apa. Dan kita menghendaki keputusan itu adalah mufakat yang bulat. Bukan sebuah skema di mana kita terpaksa harus voting. Gitu. Jadi kita sudah sepakat itu. Jadi apapun waktu itu kesepakatannya, kita tentu menghormati dan kita laksanakan. Dan itu komitmen itu kita jaga sampai dengan kita memutuskan Mas Gibran, dan itu semua kita laksanakan secara bulat mufakatnya. Pak Edi, boleh nggak diceritakan, Pak, bagaimana kronologis atau urut-urutan atau ceritanya sampai kemudian KIM, Koalisi Indonesia Maju itu memutuskan bulat, Pak Edi tadi, bahwa Gibran Rakabuming sebagai pendamping dari Pak Prabowo. Silakan, Pak. Ya, memang pada pertemuan antara ketua umum, saya kira ini mungkin sekitar 3 minggu sebelum kita mengantarkan beliau-beliau ini ke KPU, awal Oktober. Di awal Oktober, itu ada pertemuan di rumah Pak Prabowo. Awal Oktober ya, Pak ya? Jadi sebelum Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan 16 Oktober ya, Pak? Betul. Silakan, Pak. Nah, dan di situ Pak Prabowo berdiskusi dengan kami semua, dihadiri oleh ketua umum dan sekjen partai, tentang siapa-siapa saja yang berpeluang menjadi
cawapres. Ya. Tentu kami dalam pertemuan itu masih mengajukan Mas Erik sebagai cawapres dari PAN. Golkar tetap mengajukan Pak Erlangga, PBB mengajukan Pak Yusril, Gelora pada saat itu mengajukan Mas Gibran. Ya, jadi Gelora waktu itu sudah mengajukan Pak Gibran. Ya, termasuk juga ada usulan dari internal Gerindra terhadap Mas Gibran di beberapa daerah-daerah. Nah, untuk kemudian memudahkan proses pengambilan keputusan, Pak Prabowo mengatakan, ayo saya minta tolong para ketua umum menuliskan nama-nama cawapresnya. 3 nama ya, tidak perlu. Waktu itu Oktober awal ya Pak ya? Ya, tidak perlu kemudian nama-nama kertas itu diberikan nama penulisnya, tidak perlu. Nggak perlu, kosong aja ya Pak ya? Kosong aja. Akhirnya semua menuliskan nama-namanya, semua ketua umum menuliskan namanya, Pak Zul juga menuliskan namanya, yang mewakili Pak Prabowo menuliskan nama atas nama Gerindra adalah Pak Muzani. Nah, kemudian serahkan kepada Pak Prabowo. Itu. Dan dalam penyerahan itu Pak Prabowo mengatakan, nanti saya mau baca sebelum tidur. Pak Erlangga masih bercanda, Pak jangan Pak, nanti kalau Bapak baca nanti justru nggak bisa tidur. Gitu. Tapi Pak Prabowo bilang, iya betul ya, tapi saya kalau nggak baca saya penasaran, nggak bisa tidur juga, kata gitu Pak Prabowo. Ya, jadi sudah diterima oleh Pak Prabowo. Hasilnya apa? Siapa saja nama-nama situ, terus terang yang mengetahui itu hanya Pak Prabowo. Karena masing-masing nggak tahu apa yang ditulis oleh orang lain ya Pak ya. Betul. Nah, setelah awal Oktober itu, lalu kemudian muncullah kontroversi mengenai putusan MK nomor 90 tanggal 16 Oktober. Iya. Bagaimana waktu itu? Ini menimbulkan reaksi yang luar biasa kan Pak Edi Suparno ya? Iya. Apa yang dilakukan di KIM waktu itu setelah ada putusan yang kontroversial itu Pak? Pertama memang kita lihat bahwa dengan adanya keputusan itu, peluang untuk Mas Gibran kemudian menjadi cawapres itu terbuka lebar. Pada waktu itu memang pembahasannya adalah ya Mas Gibran disebut, tetapi tentu Mas Gibran itu baru bisa masuk ke dalam nominasi aktual sebagai cawapres ketika sudah dibuka peluangnya berdasarkan putusan MK. Gitu ya. Nah, dengan adanya putusan MK itu tentu berpeluang. Kita pada saat itu masih tentu membuka diskusi, dialog, dan kami berharap akan ada pertemuan antara ketua-ketua umum lagi. Memang pada saat putusan MK itu keluar, tidak bisa dilaksanakan segera pertemuan di antara para ketua umum karena Pak Zulkifli Hasan sedang dalam lawatan ke luar negeri bersama Presiden ke Cina dan ke Saudi. Pak Zulkifli Hasan menyatakan bahwa saya nanti akan pulang kembali pada hari Jumat. Nanti kita bahas, kalaupun ada yang perlu kita deklarasikan, nanti kita deklarasikan ya di akhir pekan saja, gitu loh. Nah, akhirnya diputuskan begitu, dan setelah Pak Zul kembali, kan ada momen di mana kemudian Pak Prabowo datang ke rumah Pak Zul malam-malam, itu dan disusul oleh Mas AHY juga datang. Memang Pak Erlangga pada saat itu menyatakan izin untuk tidak hadir karena mempersiapkan Rapimnas pada keesokan harinya. Dalam pembicaraan itu, ya intinya Pak Zul menegaskan, Pak Prabowo, kita kan sudah sepakat dengan nama-nama yang sudah kita ajukan, dan kita tidak akan mundur dari komitmen kita. Kita serahkan keputusan itu kepada capres kita, dan PAN tegak lurus dengan apa yang sudah akan diputuskan oleh capres kita. Apalagi PAN ini kan sudah 2 kali mendukung Pak Prabowo di Pilpres, ini yang ketiga kalinya. Jadi komitmen PAN itu kuat. Kalau kita mengatakan A, kita A. Kalau kita katakan bahwa ini kita akan tegak lurus pada putusan daripada capres kita, ya tentu akan kita laksanakan. Nah, sehingga akhirnya Pak Prabowo memutuskan, ayo kalau gitu besok kita kumpul lagi, kita kumpul lagi. Dan dalam pertemuan yang dilaksanakan itu hari Minggu ya. Hari Minggu Pak ya. Minggu itu pertemuan. Juga pada saat itu sudah ada deklarasi resmi dari Partai Golkar untuk mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ya, dalam pertemuan itu ya pada hari Minggu malam Pak Prabowo kembali menanyakan bagaimana Bapak-bapak ada usulan tentang nama-nama, semuanya menyerahkan kepada Pak Prabowo. Kita semua sepakat untuk menyerahkan ini, Bapak putuskan malam ini. Nah, gitu. Ya, akhirnya diputus pada malam itu. Oke. Pak Edi, bagaimanapun kan munculnya nama Mas Gibran nih, Pak Presiden, Pak Jokowi sebagai ayahnya kan harus permit Pak, harus setuju gitu. Bisa diceritakan nggak proses bagaimana Pak Jokowi sampai pada kata yes ketika putranya diminta menjadi calon wakil presiden Pak? Ya, setahu Pak Edi maksud saya. Dalam
sepengetahuan saya itu bisa saya ceritakan, tetapi rasanya kan tidak elok karena menurut saya ada hal-hal yang mungkin kita perlu kita bahas secara ini saja, secara umum saja. Intinya intinya begini, Pak Prabowo lah yang mengusulkan kepada Presiden yang Pak Prabowo agar bahwa seluruh koalisi setuju pada putusan untuk mencalonkan Mas Gibran. Saya terus terang tidak tahu respons Pak Presiden pada saat itu seperti apa. Tetapi saya yakini bahwa beliau tentu sebagai orang tua ya memberikan restu. Apakah itu dalam bentuk restu dan doa gitu ya. Saya juga nggak tahu, harus ditanyakan kepada Pak Prabowo. Tetapi saya yakin karena pada saat itu kita sudah sepakat dan saat laporkan kepada Pak Presiden pada saat itu ya kita juga lega ketika Pak Prabowo mengatakan kita all out akan mendukung pasangan kita semua all out pada putusan bahwa kita akan berjuang untuk Prabowo dan Mas Gibran. Jadi tafsirnya ketika Pak Prabowo bilang begitu artinya sudah dapat lampu hijau dari Pak Jokowi dong, mestinya gitu ya? Saya kembali lagi penafsiran seperti apa, tetapi ketika kita sudah sepakat untuk mengusung Mas Gibran dan bersama-sama Pak Prabowo sebagai cawapresnya, saya kira ya semua sudah tidak ada yang ini lagi, semua tidak ada halangan lagi bagi kita untuk menyampaikan kepada publik dan kemudian mempersiapkan untuk pendaftaran. Ya, apakah kemudian Pak Prabowo meminta restu kepada Pak Jokowi untuk menjalankan putusan daripada koalisi? Ya itu saya terus terang saya nggak tahu. Tetapi saya kok punya pemikiran bahwa sebagai seorang menteri yang bawahan presiden, pasti saya yakini pembicaraan itu seperti ada. Tetapi saya yakin Pak Prabowo sebagai seseorang yang teguh menjalankan keputusan, beliau teguh menjalankan keputusan yang sudah disepakati sepenuhnya oleh koalisi. Pak Edi, boleh juga kita Pak Edi menjelaskan apa sih reasoning dari PAN untuk memperjuangkan Pak Erik ini menjadi calon wakil presiden meskipun kemudian dalam tanda kutip ya gagal, Pak? Kita berdasarkan rekam jejak yang dimiliki oleh Pak Erik. Pak Erik itu pernah mengakuisisi sebuah harian, sebuah media yang waktu itu sedang megap-megap, sedang kembang-kempis, kemudian diambil alih, dikelola dengan baik, sampai hari ini pun media itu masih eksis. Kemudian Pak Erick Thohir dalam perjalanannya membantu Bapak Presiden untuk menyelenggarakan Asian Games. Betul. Menurut saya mission almost impossible karena waktunya terbatas, anggaran juga terbatas, bisa berhasil dengan baik. Kemudian juga beliau sebagai Menteri BUMN mampu mengkontribusikan dividen BUMN terbesar dalam sejarah Indonesia pasca reformasi. Dan terakhir ya beliau sebagai Ketua Umum PSSI kan punya tangan dingin mengelola PSSI yang sekarang tidak dinamis lagi. Jadi rekam jejak ini jelas gitu ya? Jelas Pak, jelas. Jadi sehingga kami kemudian merasa optimis bahwa calon yang kita ajukan itu tentu memiliki rekam jejak dan memiliki kompetensi untuk menjalankan tugas-tugas besar yang menantinya nanti. Termasuk tingkat elektabilitasnya juga ya Pak ya? Otomatis tinggi Pak, otomatis tinggi. Dan itu kita lihat bahwa ketika beliau kemudian mengambil pucuk pimpinan PSSI dan berhasil memenangkan SEA Games itu elektabilitasnya sangat tinggi. Gitu ya Pak ya? Ya. Pak Edi, saya juga ingin tanya apakah ini menjadi concern juga dari PAN dan Koalisi Indonesia Maju terkait dengan kontroversi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tanggal 16 Oktober Pak. Sehingga kemudian jadilah plesetan macam-macam, jadilah satu pro kontra yang luar biasa sampai sekarang, bahkan kemudian ada plesetan Mahkamah Keluarga, lalu muncul kembali isu mengenai dinasti politik dan menabrak aturan. Gimana Pak Edi? Saya bukan ahli hukum meskipun saya sekolah hukum sebelumnya, tetapi putusan MK itu ketika sudah diketok itu final dan mengikat. Apapun latar belakangnya, apakah di situ ada konflik of interest, nggak penting gitu ya? Itu merupakan putusan yang final mengikat dan sekarang dengan adanya sudah persetujuan antara DPR dengan
KPU RI untuk merubah PKPU ya untuk persyaratan capres-cawapres, itu saya kira itu sudah menunjukkan bahwa kita sudah melangkah maju daripada putusan yang kontroversial itu, karena keputusan itu sudah dijalankan sekarang dalam bentuk aturan turunan gitu ya. Nah, jadi saya yakin apapun putusan yang dibuat pasti ada pro dan kontra. Andai kata Pak Prabowo mengambil Pak Erick Thohir sebagai cawapres, itu pun ada pro dan kontra. Andai kata mengambil orang lain sebagai cawapres, pasti ada pro dan kontra. Gitu loh. Nah, tetapi kembali lagi, kita sudah memutuskan ini secara bulat, dan kita sudah sepakat bahwa kita akan all out. Jadi ya sekarang ini kita berfokus untuk bagaimana mensosialisasikan pasangan calon kita untuk 100 hari ke depan menjelang tanggal 14 Februari. Pak Edi, kan sekarang ini MK membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang dipimpin oleh Profesor Jimli Asidiki. Muncul berbagai pendapat, manakala MK ini memutuskan bahwa terjadi konflik of interest dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, bisa saja membatalkan putusan itu. Apakah ini juga tidak diantisipasi oleh Koalisi Indonesia Maju dan PAN, Pak? Saya tidak tahu kalau kewenangan MK itu sejauh mana. Apakah mampu untuk memberikan keputusan yang kemudian berujung pada pembatalan, karena kembali lagi kita bicara bahwa itu adalah final and binding putusan MK itu. Kedua, apakah itu nanti sifatnya lebih kepada rekomendasi terhadap proses yang berjalan, para pihak yang kemudian mengadili putusan ini ataupun hal lainnya. Tetapi kembali lagi menurut kami, ketika sudah diputus oleh MK, putusan itu tentu mengikat, dan saya tidak melihat kecuali kalau ada yang mungkin bisa berargumentasi lebih lanjut, ada cara untuk membatalkan ini. Apakah berdasarkan prosedur atau berdasarkan cacat dalam pelaksanaan persidangannya dan lain-lain. Saya masih belum terpikir ke sana. Tapi apakah ada plan B-nya, Pak? Kan biasanya, Pak, ya, ini kan ketika kita menghadapi sesuatu kan ada plan A, plan B, plan C. Apakah KIM dan PAN sendiri tidak pernah punya pikiran untuk bikin plan B gitu, Pak? Misalkan Pak Erick Thohir ini kan sudah ngurus SKCK gitu ya. Jadi plan B kalau nanti ini ada apa-apa ya Pak Erick maju lagi gitu. Apa ada plan gitu? Kita tidak berpikir seperti itu. Kita berpikir ketika kita sudah membuat keputusan, kita sudah menghitung bahwa keputusan itu adalah sah dan patut dijalankan oleh semua pihak, sehingga kita akhirnya memutuskan untuk melaksanakan putusan itu. Jadi kita tidak punya plan B. Kita juga dalam kemudian pelaksanaan pertarungan Pilpres itu juga tidak punya plan B, plan A-nya hanya maju untuk menang. Pak Edi Suparno, ketika putusan MK itu nomor 90 itu muncul, ada Profesor Yusril yang juga merupakan ketum dari PBB mengakui bahwa putusan itu mengandung masalah. Begitu pula Pak SBY menerbitkan monolog gitu yang mengatakan bahwa ini putusan ini bermasalah gitu, mengganggu konstitusi. Tapi seolah-olah ini tidak mempengaruhi apapun dari KIM ini. Mengapa ya, Pak? Bisa cerita, Pak? Jadi orang dalam sendiri menyebutkan bahwa putusan ini bermasalah gitu. Artinya bermasalah itu kalau kita lihat pasti ada sesuatu nanti di belakang. Mengapa itu tidak menjadi pertimbangan, Pak? Bisa dijelaskan, Pak? Ya, kita merujuk kembali lagi kepada aturan hukum yang sudah baku saat ini ya. Hasil putusan yang sudah final. Kedua juga sekarang aturan turunannya dalam perubahan PKPU ya. Jadi karena ini sudah proses yang sudah berjalan, jadi kita berpegang pada aturan yang sekarang sudah kita miliki. Finish ya Pak ya, perdebatan soal itu ya Pak ya. Pak, kalau boleh saya tanya Pak Prabowo belakangan berkunjung ke Pak Erick kemarin kalau nggak salah ya. Iya betul. Kalau boleh dijelaskan Pak, maknanya apa Pak di balik kunjungan Pak Prabowo ini kepada Pak Erick Thohir? Apa kalau dalam bahasa Jawa ngedem-ngedemi gitu ya, udahlah jangan kecewa gitu, atau gimana Pak? Pak Erick itu kan tokoh muda yang berpotensial ya, dan Pak Erick Thohir ini juga tokoh yang memiliki visi dan daya juang yang besar, yang kemudian kalau
beliau bergabung secara aktif bersama kami memperjuangkan Pak Prabowo, tentu ini menjadi vitamin tambahan untuk kita. Gitu ya. Tentu Pak Prabowo juga saya kira dalam mengajak Pak Erik bergabung, tentu juga memperhitungkan bahwa dengan adanya kehadiran Pak Erik, tentu tim kita yang sudah banyak pakarnya, sudah banyak pelakunya, itu semakin dikuatkan. Karena Pak Erik kan selain memiliki kemampuan untuk membaca dunia usaha, karena dia praktisi dunia usaha, tentu sekarang dalam kapasitas sebagai menteri, ya beliau kan juga sudah paham bagaimana mengoptimalisasi BUMN yang jumlahnya besar sekali, yang mana BUMN itu kan memiliki misi yang khusus dan penting di negara kita. Jadi saya kira nilai tambah yang kita bisa peroleh dengan kehadiran Pak Erick Thohir itu akan sangat berarti. Oleh karena itu ya saya apresiasi bahwa Pak Prabowo mendatangi Pak Erik, dan saya juga apresiasi bahwa Pak Erik menyatakan siap untuk mendukung Pak Prabowo. Jadi artinya sebenarnya persoalan antara bahwa Pak Erik nggak bisa jadi cawapres itu clear sudah ya, nggak ada masalah ya kan? Ya saya kira itu semuanya memang kalau bisa ya kita kan berpikir berandai-andai, enaknya kalau ada wapres itu ada 3 gitu ya. Wapres bidang A, bidang B, bidang C gitu. Atau wapres ganjil genap gitu aja Pak ya? Iya, atau wapres PAW gitu kan. Nah, tapi saya kan nggak ada. Iya, gitu. iya. Pak Edi, sekarang ini di timnya Pak Prabowo sudah ada sejumlah menteri lah ya. Iya. Menurut Pak Edi, secara etika bagusnya mereka mundur nggak sih dari kabinet? Kalau enggak kan mereka perhatiannya udah nggak ada lagi di pekerjaan. Gimana itu Pak? Kalau sebagai ketua tim, saya kira itu wajib mundur. Karena ketua tim itu pekerjaan penuh, full time job itu. Jadi saya kira itu mundur. Tetapi kalau itu hanya duduk sebagai anggota tim pembina atau sebagai tim pakar, itu kan sifatnya sewaktu-waktu jika dibutuhkan. Sehingga fokusnya itu ya bisa tetap berada di dalam tupoksinya sebagai menteri, melaksanakan kegiatan-kegiatan menteri tanpa mengganggu waktu secara signifikan. Yang mungkin nanti kita lihat ketika nanti para menteri-menteri ini menjadi jurkamnas yang akan berkeliling gitu ya. Terus tapi sebagai jurkamnas gimana mereka? Mereka harus cuti atau harus gimana? Cuti memang. Dan cuti itu kan sesungguhnya sekali dalam 1 minggu diizinkan. 1 hari dalam 1 minggu diizinkan. Dan kalau kita pikir 1 hari dalam seminggu kan misalkan saja Jumat, Sabtu, Minggu atau Sabtu, Minggu, Senin itu kan bisa digunakan. Dan itu cukup berarti untuk bisa kemudian mendedikasikan waktu 3 hari dalam 1 minggu untuk membantu pemenangan kita. Oke, Pak Edi. Sekarang itu isu yang berkembang adalah soal netralitas dari presiden. Ya, sebagai penanggung jawab utama dari pemerintahan ini. Ya kan? Kemarin dipanggil semua, diajak makan siang. Pak Presiden mengungkapkan netralitasnya. Tapi di satu sisi, masing-masing tim ini ada menterinya. Mas Ganjar punya 3 menteri, karena ada PD kan banyak menteri. Pak Prabowo, Gibran ada menterinya. Nah, ini kan tarung Pak namanya Pak. Menggunakan wewenangnya masing-masing. Ini apa nggak bikin negara ini jadi tambah ruwet Pak ya Pak? Menurut Pak Edi Suparno, nomor 1 dulu Pak, apakah Pak Edi Suparno yakin Presiden bisa berada di posisi netral? Karena putranya jadi calon wakil presiden Pak. Saya yakin Pak, karena apa? Karena Pak Presiden mempertaruhkan reputasi dan legasinya selama 9 tahun memerintah negeri ini. Dan saya yakin bahwa Pak Presiden akan mempertahankan legasi yang begitu kuat ini dengan bersikap netral. Andai kata pun beliau tidak netral, itu sesungguhnya sudah kita bisa lihat jejaknya ketika Mas Gibran dan Mas Bobi maju di Pilkada Solo dan Medan. Ternyata tidak ada kok keterlibatan Pak Jokowi gitu. Dan itu makanya keyakinan saya tinggi karena Pak Jokowi ingin memelihara sebuah legasi yang menurut saya saat ini sangat-sangat baik sebagai presiden. Itu yang pertama. Kedua, saya lihat memang menteri-menteri ini ya kalaupun mereka kemudian menjadi jurkamnas, menjadi tim pemenangan
apapun yang dilakukan, itu sekarang kan sudah gampang sekali termonitor. Tidak ada informasi yang sekarang ini tidak termonitor. Apakah melalui media sosial, atau melalui media online, televisi, dan lain-lain. Segala sesuatu itu transparan, sudah bisa terlihat dengan jelas. Jadi menurut saya, kalau ada dalam kondisi yang sekarang begitu transparan, terbuka informasinya, ruangnya itu sudah terbuka di depan masyarakat, ada yang masih berani bermain-main atau nakal di antara menteri itu menggunakan fasilitas negara, menggunakan kewenangan dan lain-lain, saya yakin masyarakat itu akan langsung bersuara. Netizen pasti akan teriak, pasti. Gitu. Dan jangan lupa, netizen itu sekarang suaranya tuh amat nyaring, dan cenderung netizen itu juga dianggap bisa memvonis dan dipercaya oleh masyarakat vonisnya, gitu. Jadi saya kira ini risiko yang dihadapi oleh mereka-mereka yang punya kekuasaan, kewenangan, tetapi kalau tidak bijak menggunakannya, tentu itu akan menjadi sasaran kritik dari masyarakat secara hebat. Oke. Pak Edi, tentu Pak Edi sebagai politisi senior mengikutilah tarik-menarik. Sekarang ini diskursusnya begini, secara formal, Gibran Rakabuming ini adalah tercatat sebagai kadernya PDI Perjuangan. Ya. Pak Jokowi secara formal tercatat sebagai kader utama PDI Perjuangan. Diambil dia oleh Golkar, diamini oleh PAN. Terus orang mengatakan etika politik kita itu seolah-olah nggak ada gitu. Sudah nggak permit, nggak ini, tetap memegang ini. Gimana sih Pak, menurut Pak Edi Suparno? Seolah-olah kita ini yang penting menang gitu kan. Yang penting tampil gitu. Nggak peduli ini kadernya siapa, ada nggak unggah-ungguh politik, gimana menurut Pak Edi? Pertama, Mas Gibran sudah izin kepada Mbak Puan untuk maju di Pilpres. Dan saya kira itu etika politik yang baik, karena sudah menyampaikan secara langsung kepada Mbak Puan yang mewakili pimpinan PDIP. Nah, apakah kemudian status keanggotaannya kemudian dicabut, diberhentikan, atau lain-lain, itu saya kira masalah yang saya tidak layak mengkomentari. Gitu. Tetapi beliau sudah menunjukkan etika politik yang baik dengan menyampaikan kehendaknya bahwa akan maju. Gitu. Kedua, Pak Jokowi itu juga tidak campur tangan ketika putranya itu kemudian diusung oleh kita. Satu, yang jelas Pak Jokowi tidak pernah mengarahkan partai-partai dukung Pak Prabowo dan Mas Gibran, nggak pernah, gitu loh. Tetapi juga dalam kesempatan saya melihat bahwa Pak Jokowi ya harus berdiri di atas semua kepentingan kelompok, terutama partai politik. Jangan memang agak unik beliau sebagai ayah, tetapi beliau juga sebagai presiden. Dan saya kira Pak Jokowi mengambil posisi sebagai presiden untuk tidak mengintervensi keputusan dari partai politik. Ya. Jadi Pak Edi sebenarnya melihat etika politik masih ada ya? Ada. Meskipun banyak orang mempersoalkan bahwa sebenarnya tidak cukup hanya minta izin secara lesan, tapi juga tertulis, minta resign, harusnya kan begitu mestinya. Atau memang kalau misalkan di PAN sendiri gitu mekanismenya gimana sih Pak? Kalau ada orang misalkan kader PAN gitu kemudian dipakai misalkan oleh partai lain untuk jabatan publik, itu fatsunnya bagaimana kalau di PAN sendiri? Ya, kita tentu kemudian menawarkan kepada yang bersangkutan untuk apakah tetap berjuang bersama-sama PAN atau kemudian berjuang bersama partai lain. Ya. Kalau dia sudah menyatakan bahwa dia berjuang bersama partai lain, tentu kami berhentikan. Tetapi Mas Gibran kan tidak pernah menyatakan akan berjuang dengan partai lain, tetapi berjuang bersama Koalisi Indonesia Maju dan tidak menjadi anggota partai politik selain PDIP hari ini. Jadi oke lah, masih ada unggah-ungguh politiknya gitu ya Pak ya. Saya rasa begitu ya. Pak Edi, kita ini kan punya masa kampanye yang tidak panjang kali ini ya, tidak panjang. 75 hari. Oke. 75 hari, dan kemudian kalau kita melihat Pak Edi, tahapan-tahapan pemilu sampai ke pilkada itu kan urut-urutannya ketat gitu ya Pak ya. Apakah PAN dan koalisi pernah memikirkan bahwa jadwal yang begitu ketat sampai kemudian pilkada serentak yang 500 sekian itu menimbulkan satu kerawanan keamanan Pak? Karena apa?
bagaimanapun kan petugas keamanan kita ini kan terbatas nih, yeah. terdeploy ke seluruh wilayah yeah. RI dan mereka tanggung jawab kepada wilayahnya masing-masing.